Shalom semuanya, hari ini kita belajar tentang kendalikan pikiranmu. Di dalam video saya yang sebelumnya, kita berbicara tentang nasib kita juga ditentukan oleh apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Banyak orang masuk penjara karena perkataannya. Ada orang-orang yang dipecat dari pekerjaannya karena perkataannya. Tetapi juga ada orang-orang yang beroleh berkat dari perkataannya. Nasib hidup kita bukan hanya ditentukan oleh Tuhan, nasib hidup kita juga ditentukan oleh perkataan kita, nasib kita juga ditentukan oleh perbuatan kita. Tetapi yang ketiga adalah nasib kita juga ditentukan oleh pikiran kita. Di dalam kitab Amsal 3 ayat 42 berkata, di dalam terjemahan New Century Version berkata, "Be careful what you think, because your thoughts run your life." Hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Jadi pikiran kita juga menentukan hidup kita. Itu sebabnya ada orang-orang yang minder, ada orang-orang yang tidak berani mencoba, ada orang-orang yang gagal, ada orang-orang yang berhasil. Ada orang-orang yang dapat meraih mimpinya setinggi apapun dimulai dari pikirannya. Pada waktu dia berpikir bahwa dia bisa, pada waktu dia berpikir tidak ada yang mustahil bagi dia, maka tidak ada yang mustahil pula baginya. Karena firman Tuhan tidak hanya berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah, tetapi firman Tuhan juga berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segala teknologi yang ada tercipta dimulai dari ada seseorang yang mampu berpikir besar. Semua dimulai dari imajinasi seseorang. Dan tidak hanya berhenti di situ. Semua terjadi karena ada seseorang yang punya imajinasi dan dia percaya bahwa semua bisa diwujudkan. Di dalam kitab Amsal 23 ayat 7 berkata, "For as he thinks in his heart, so is he." Jadi apa yang dia pikirkan tentang dirinya di dalam hatinya, demikianlah dia. Jadi pikiran kita mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi nasib hidup kita. Di dalam kitab Ayub 3 ayat 25 berkata, "Karena apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan apa yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku." Ayub berkata bahwa apa yang dia takutkan justru itu yang menimpa dia, dan apa yang dia cemaskan justru itu yang mendatangi dia. Dari sini kita belajar betapa powerfulnya pikiran kita, betapa powerfulnya imajinasi kita. Itu sebabnya penting bagi kita untuk mengendalikan pikiran kita. Kalau pikiran kita salah, maka seluruh hidup kita menjadi salah. Kalau pikiran kita benar, seluruh hidup kita menjadi benar. Tuhan mengajar kita cara berpikir, yaitu pikiranmu tidak dikendalikan oleh keadaan, tetapi pikiranmu mengendalikan keadaan. Pada waktu orang berpikir di dalam dirinya bahwa dia tidak berharga, bahwa dia adalah orang yang gagal, bahwa dia tidak pernah mampu melakukan apapun, bahwa segala sesuatu adalah mustahil, maka itulah akhir dari perjalanan hidupnya. Karena dia tidak akan pernah kemana-mana. Pilihlah hari ini apa yang ingin saudara pikirkan. Memikirkan keputusasaan atau berpikir besar. Sekarang putuskan apa yang kau bangun di dalam pikiranmu tentang dirimu. Bahwa engkau seorang pecundang atau engkau percaya bahwa engkau adalah orang yang spesial. Banyak potensi dalam dirimu yang harus dikeluarkan. Tuhan Yesus memberkati.